Pembahasan yang pertama adalah sejarah lahirnya kode etik guru di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggota. Nah, biasanya penetapan dari kode etik ini dilakukan dalam sebuah kongres organisasi profesi. Nah, dengan demikian penetapan kongres etik ini tidak boleh dilakukan secara perorangan, namun harus dilakukan secara beranggota yang kemudian dikirim dari setiap daerah dari profesi tersebut. Selanjutnya, bagi guru Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan wadah bagi mereka yang mempunyai jabatan profesi guru. Nah, sebagai perwujudan dari cita-cita negara Republik Indonesia. Nah, Persatuan Guru Republik Indonesia ini didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945. Nah, selanjutnya, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang kemudian dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah Persatuan Guru Republik Indonesia dari seluruh penjuru tanah air. Nah, yang pertama, Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia yakni pada Kongres ke-13 di Jakarta pada tahun 1973. Nah, pada saat itu dibahaslah kode etik guru, yakni merupakan ketentuan yang kemudian mengikat sikap dan perbuatan dari guru. Kemudian selanjutnya, Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia, yakni pada Kongres ke-16 juga terjadi di Jakarta, yakni pada tahun 1989. Nah, pada saat itu dibahas tentang kode etik guru bahwa pada saat itu telah disempurnakan, bahwasanya guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya adalah Sumpah Guru Indonesia. Nah, di mana setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia, di mana hal ini sebagai wujud pemahaman, penghormatan, penerimaan, dan ketersediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang kemudian termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia. Nah, di mana ini merupakan sebagai wujud bersikap, wujud dalam berpedoman, bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kenapa kemudian selanjutnya sumpah atau janji guru ini diucapkan di hadapan pengurus organisasi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing, atau setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggaraan suatu pendidikan. Nah, pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru. Adapun bunyi dari Sumpah Guru Indonesia yakni Sumpah Guru Indonesia. Demi Allah, sebagai guru Indonesia saya bersumpah atau berjanji. Yang pertama, bahwa saya akan membaktikan diri dan saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. Kedua, bahwa saya
akan melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. Yang ketiga, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. Keempat, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara, serta kemanusiaan. Selanjutnya, bahwa saya akan menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Selanjutnya, bahwa saya akan menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan. 9. Bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Bahwa saya akan menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi teladan dalam perilaku bagi peserta didik dan masyarakat. Yang terakhir, bahwa saya akan menghormati, menaati, dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Nah, itulah tadi Sumpah Guru Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran kode etik guru. Nah, ada beberapa kemudian pelanggaran kode etik guru yang kemudian akan saya paparkan. Nah, yang pertama adalah guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melakukan pelanggaran peraturan dan tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. Misalnya, seorang guru yang memanipulasi waktu, mencuri waktu mengajar, atau sifat pilih kasih terhadap peserta didik yang lainnya. Nah, yang ketiga, guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak mampu memahami tingkah laku peserta didiknya. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran kemudian dapat kita lihat bahwasanya pelanggaran tersebut sangat tidak mematuhi kode etik guru. Nah, dapat dilihat ketika guru tidak berlaku jujur, bagaimana kemudian ia memanipulasi nilai, adanya pilih kasih terhadap peserta didik yang tentunya akan merugikan peserta didik yang lainnya. Nah, selain itu juga pelanggaran seperti ancaman yang kemudian akan membuat peserta didik merasa takut terhadap gurunya. Nah, tentunya hal-hal ini mungkin dapat dikatakan ini adalah pelanggaran yang ringan, tetapi berefek jika semakin hari atau dari waktu ke waktu dibiarkan. Nah, adapun dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, sanksi-sanksi yang dapat diberikan oleh guru, misalnya memberikan sanksi seperti teguran kepada guru tersebut, baik itu teguran secara lisan maupun teguran secara tulisan. Selanjutnya sanksi-sanksi yang lainnya, misalnya penundaan pemberian hak kepada guru, pemberhentian guru yang baik dilakukan secara hormat maupun pemberhentian guru yang dilakukan secara tidak hormat.
Dan sanksi-sanksi yang terakhir misalnya seperti sanksi terakhir itu penurunan jabatan atau penurunan pangkat dari guru tersebut. Nah, itulah materi ketiga mengenai pelanggaran HAM.